Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah enclosure yaitu M.2 NVMe SSD enclosure dari Orico dengan tipe M2PP C3. Enclosure ini mensupport SSD M.2 NVMe dan tidak support dengan SSD M.2 SATA. Saya tertarik membeli enclosure ini karena penasaran dengan performa SSD NVMe jika dipasang pada enclosure ini. Enclosure ini menggunakan antarmuka USB Type-C dengan bandwidth maksimal di USB 3.1 Gen 2 alias 10 Gbps. Untuk paket penjualan yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. Pertama, ada petunjuk pemakaian, kartu garansi yang mana produk ini diberikan garansi selama 2 tahun. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah obeng kecil dengan mata bintang, sebuah thermal pad dengan ketebalan kurang lebih 1 mm, kemudian sebuah kabel USB Type-C ke USB tipe A, kabel USB Type-C ke Type-C, kemudian sebuah baut cadangan untuk heatsink dan 2 buah karet pengunci untuk SSD M.2-nya. Lalu sebuah enclosure yang terbuat dari kotak plastik dengan heatsink aluminium. Pada salah satu ujung enclosure ini terdapat sebuah port USB Type-C dengan bandwidth maksimal 10 Gbps. Oke, langsung saja kita buka enclosure ini untuk mengetahui isi di dalamnya. Untuk membukanya, kita cukup membuka sebuah baut kecil menggunakan obeng yang sudah disediakan pada paket penjualan. Setelah baut terbuka, tinggal digeser ke samping saja. Oke, ini adalah penampakan di dalam enclosure ini. Terlihat sebuah PCB memanjang dengan slot M.2 dan juga port USB Type-C pada ujungnya. Enclosure ini mendukung 4 ukuran SSD M.2, yaitu ukuran 2230, 2242, 2260, dan 2280. Pada bagian bawah PCB terlihat sebuah IC controller dari Realtek dengan nomor RTL9210. Chip ini berfungsi sebagai bridge yang menjembatani PCIe Gen 3.0 menjadi USB 3.1 Gen 2. Pada website resmi Realtek, controller ini mampu menangani bandwidth di atas 1 Gbps, read dan juga write performance. Untuk meredam panas SSD NVMe yang terpasang, enclosure ini dilengkapi sebuah plat aluminium yang terkunci oleh sebuah baut kecil. Sebagai kelinci percobaan untuk menguji enclosure ini, saya menggunakan SSD PC saya yang bertipe NVMe PCIe Gen 3 merek Silicon Power A80. SSD ini sudah pernah saya review. Untuk melihat reviewnya bisa klik link di atas atau di kolom deskripsi. Pada pengujian ini saya tidak menggunakan thermal pad bawaan Orico, tetapi saya menggunakan thermal pad dari Mobo ASRock saya karena memang ukuran dan jenisnya sama, hanya beda warnanya saja. Untuk memasang SSD pada enclosure ini, pertama-tama kita harus memasang karet pengunci terlebih dahulu. Karena ukuran SSD saya adalah 2280, maka kita pasang karet pengunci pada lubang yang paling ujung. Setelah karet pengunci terpasang, langsung pasang SSD pada slotnya. Kemudian kunci ujung SSD pada karet pengunci seperti terlihat di video. Setelah terpasang dengan rapi, masukkan SSD dan PCB ke dalam enclosure, lalu pasang S-Sync dengan cara memasukkan dari samping. Kemudian kunci heatsink menggunakan bautnya. Setelah jadi, pasang kabel USB-nya. Pada video ini saya menggunakan kabel USB Type-C ke tipe A. Oke, langsung saja kita coba enclosure ini di laptop saya dengan antarmuka USB 3.0. Pada laptop saya, enclosure ini terdeteksi sebagai disk drive, bukan sebagai removable USB. Pada disk management terlihat sebagai disk 2 dengan partisi Windows di dalamnya. Karena memang SSD ini adalah SSD utama PC saya. Pada properties terlihat dengan nama Realtek RTL9210 NVMe SCSI Disk Device. Oke, langsung saja kita tes menggunakan Crystal Disk Mark 8. Pada saat pengujian, saya juga mencoba menyentuh heatsink enclosure ini yang mana terasa hangat dan cenderung agak panas pada saat pengujian.
Oke, ini adalah hasil pengujian menggunakan Crystal Disk Mark 8. Jika kita perhatikan, hasil ini mirip dengan kecepatan SSD SATA 3. Hal ini terjadi karena keterbatasan kecepatan USB 3.0 pada laptop saya yang hanya bisa mencapai bandwidth maksimal di 5 Gbps, yang secara teoritis menghasilkan kecepatan maksimal transfer file di angka 500-an Mbps. Saya juga mencoba menguji enclosure ini di PC saya yang memiliki port USB 3.2 Gen 1, yang hasilnya sama saja karena USB 3.2 Gen 1 juga memiliki bandwidth maksimal di 5 Gbps. Kemudian saya juga menguji enclosure ini di USB 2.0. Berikut adalah hasilnya. Terlihat kecepatannya jauh menurun mengikuti kecepatan maksimal dari antarmuka USB 2.0, yaitu di kisaran 60 Mbps maksimal. Untuk menguji performa maksimal dari enclosure ini, yaitu di antarmuka USB Type-C 3.2 Gen 2, saya menguji enclosure ini di laptop tab DAS F15 yang mensupport interface tersebut. Dan berikut adalah hasilnya. Di sini terlihat kecepatannya cukup tinggi, mencapai 1000-an Mbps atau 1 Gbps pada read, namun pada write-nya hanya mencapai 500-an Mbps. Oke, tak lengkap rasanya jika kita tidak menguji enclosure ini secara praktikal, yaitu uji coba, copy, dan paste. Berikut adalah hasil yang didapatkan. Oke teman-teman, demikianlah review enclosure SSD M.2 NVMe Orico ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like videonya, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.